Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa rattilil Qur'ana tartila. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Wa qala iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Ibu-ibu jamaah muslimah hasilmu rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kemampuan sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat yang tertanam dalam hati kita seterusnya ibtiqo amardatillah, juga langkah kita dari rumah masing-masing sampai ke masjid ini dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi amalan makbulan sekaligus menjadi kifarat bagi dosa-dosa kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu, sebagaimana yang sudah disampaikan, jadwal Sabtu ketiga kita akan membahas materi, yaitu materi tajwid ya Bu. Jadi Sabtu pertama tahfidz Al-Quran dengan metode menulis, gitu kan, menulis Al-Quran. Kemudian dihafal. Lalu Sabtu kedua yaitu tahsin, membaca Al-Quran. Kemudian Sabtu ketiga yaitu materi tahsin, materi tajwid. Mudah-mudahan dengan pertemuan-pertemuan di hari Sabtu ini mengenai tahsin Al-Quran bisa memberikan tambahan ilmu untuk kita semua, meskipun sedikit yang kita dapat, tapi bisa kita amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu rahimakumullah. Nah, mari kita lihat makalah atau lembaran yang sudah Ibu pegang. Kita akan langsung membahas materi tahsin yang pertama, yaitu skema hukum nun bersukun dan tanwin, gitu Bu. Jadi saya langsung berikan ibu-ibu itu skemanya, gambarannya. Itu kalau teorinya, materinya banyak Bu. Itu hampir 10 lembar. Itu tidak mungkin untuk di fotokopi semuanya, tapi mudah-mudahan dengan ringkasan ini bisa tersampaikan, gitu. Dan mudah-mudahan juga bisa dipahami dengan seefisien mungkin. Itunya kita pelajari ketika kita baca tahsin, itu ya Bu. Ketika kita belajar tahsin kemarin-kemarin, ini materinya sudah kita pelajari, bukan materinya tapi nama-namanya, contoh-contohnya dalam Al-Quran. Cuman materinya kita belum perdaham. Gitu. Nah, dalam hukum nun bersukun, nyebutnya atau hukum mati atau tanwin, itu ada beberapa tajwid ya yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu al-idharu, idhar ya Bu. Kemudian yang kedua al-idghamu, idgham. Kemudian yang ketiga al-ikhfa'u, ikhfa. Kemudian yang keempat al-iklabu, iklab. Nah, dari hukum nun ini ada empat pembahasan ya Bu, 4 pembahasan. Yang pertama al-idhar. Nah, idhar itu apa Bu? Jelas ya Bu. Nah, idhar itu jelas, zahir, nampak gitu. Nah, sebagaimana juga kita sudah pelajari gitu kan, dulu sampai kemarin juga terakhir kita belajar tahsin masih tetap ada yang namanya idhar. Nah, ini materinya, ini teorinya. Al-idharu, idhar.
artinya jelas. Nah, huruf-hurufnya apa saja? Nah, a, ha, a, ha, go, kho. Ada berapa, Bu? Ada 6. Nah, tipayun mah ibu teh masih kene. Naon namina teh nalar gitu kan. Nah, ayeuna mah tos aya lembarana gitu. Itu ibu tiasa ngapal ke nyalira. Tapi hebat kene untuk di pasian lembaran punya. Itu langsung ditalarnya. Daripada di pasian lembaran dia biasa nama sok tara dihafalkeun gitu. Tara dibuka deui. Tapi mudah-mudahan dibuka terus. Al-idharu, idhar. Nah, hurufna aya 6. A, ha, a, ha, go, kho. Contoh. Man amana. Man amana. Man aya nun sukun, ada nun sukun kemudian bertemu dengan alif. Gitu atau hamzah. Maka nun sukunnya dibaca jelas man a. Tidak samar juga tidak dialihkan dari huruf asalnya. Man a. Kemudian contoh yang kedua haliman gho. Haliman ghafura. Haliman ghafura. Ada tanwin? Ada. Menghadapi gho. Tanwinnya jelas. Haliman ghafura. Nah, tidak disamarkan. Haliman ghafura. Kemudian contoh yang selanjutnya qaumin hadin. Qaumin hadin. Min hadin. Gitu. Nah, ada tanwin bertemu dengan ha. Tanwin bertemu dengan ha, maka tanwinnya dibaca jelas, tidak samar. Kemudian contoh yang terakhir min alaqin. Min alaqin. Min a. Nah, min a. Gitu. Jadi nun sukun bertemu dengan ain. Nun sukunnya jelas. Nah, itu Bu yang dimaksud dengan idhar. Jadi ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf yang 6 ini, maka nun sukun dan tanwinnya tetap dibaca jelas, tidak disamarkan atau dialihkan gitu. Yang asalnya nun sukun jadi dibacanya seperti yang lain tidak gitu. Kalau idhar nun sukunnya tetap dibaca jelas, tanwinnya juga dibaca jelas ketika posisinya idhar, yaitu menghadapi huruf yang 6 a, ha, a, ha, go, kho. Bisa dipahami, Bu? Bisa. Gampang nyambungnya. Tersesat ente? Yang kedua, al-idghamu. Idgham. Apa Bu yang dimaksud dengan idgham? Idgham itu memasukkan. Nah, idgham itu memasukkan. Kalau dalam definisinya idkhalu syai' fi syai', memasukkan sesuatu pada sesuatu. Nah, idgham terbagi menjadi 2. Satu, ada idgham bila gunnah. Yang kedua, idgham bi gunnah. Yang pertama, idgham bila gunnah. Artinya, memasukkan bila dengan tidak gunnah, dengung. Berarti, maksudnya, memasukkan serta tidak didengungkan. Gitu, Bu. Jadi kalau idgham bila gunnah itu dimasukkan tapi tidak
dengung. Kemudian bigunnah dimasukkan tapi dengan dengung. Lihat Bu, huruf idgham bila gunnah ada berapa? Ada 2. Apa saja? Lam dan ro. Ingat syaratnya harus ada nun sukun dan tanwin. Lihat contoh. Mirrobbika. Mirrobbika. Ada nun sukun, Bu? Ada. Menghadapi ro. Di depannya ro. Nun sukunnya jelas tidak? Tidak. Nah, jelas tidak? Tidak. Malahan hilang. Ya, Bu ya? Hilang. Nah, kenapa? Karena ada ro. Nah, dimasukkan ke ro. Mirrobbika. Tidak min robbika. Tapi mirrobbika. Berbeda dengan idhar. Man, jelas. Haliman, jelas. Qaumin, jelas. Min, jelas. Gitu. Nun sukun dan tanwinnya jelas. Tapi kalau idgham, nun sukunnya tidak jelas. Bahkan bisa disebut hilang. Gitu. Secara bacaan. Tapi secara tulisan tetap ada. Mirrobbika. Diidghamkan ke huruf ro. Kemudian contoh yang kedua, khairul laka. Asalnya khairun. Karena di depannya huruf la, secara hukum harus dimasukkan. Maka dibacanya bukan khairun lagi, tapi khairul laka. Kemudian yang ketiga, mirrizqin. Awalnya min rizqin, karena secara hukum ketika nun sukun bertemu dengan ro harus dimasukkan. Nun sukunnya hilang, ro-nya ada tasdid. Jadi mir rizqin. Mir rizqin. Kemudian yang keempat, hudal lil muttaqin. Asalnya hudan lil muttaqin. Secara hukum kembali lagi tanwin bertemu dengan lam harus dimasukkan. Tanwinnya hilang, tidak dibaca hudan lagi, tapi dimasukkan ke la. Hudalil muttaqin. Nah itu Bu. Nah ini idgham bila gun. Nah tidak didengungkan. Ada dengung tidak Bu? Daya gitu. Jantan terkedah didengungkan upami bila gunnah mah huruf namung 2, la sarang ro. Bagaimana cara membacanya? Ditahan tidak? Terkedah. Sami sarang idhar. Idhar idgham bila gunnah waktos ngaosna terkedah ditahan. Jantan langsung man amana haliman ghafura. Min had in alaqo. Nah, jantan terkedah ditahan. Man amana lepas. Terus haliman ghafura lepas. Itu pedah muda gelagam jadi beri tahan sadayana gitu. Tekengeng gitu. Tetap ada aturannya. Qaumin had. Nah, salah Bu. Langsung. Qaumin had. Min alaqo. Lepas. Salah. Min alaqo. Langsung. Sami idgham bila gunnah oge. Mir rabbika. Terkedah. Mir rabbika. Atau mah geterna seur teuing. Mir ya, lepas gitu. Nah, itu jantan tidak perlu ditahan. Khairul laka. Dan enakan gitu. Wah, enakan. Jantan tidak perlu ditahan. Nah, 2 tajwid ini ketika membacanya tidak perlu ditahan.
gitu. Jadi kalau ibu nanti ketika membaca Al-Quran bertemu dengan dua tajwid ini, gitu kan? Nah ibu tidak perlu menahannya, langsung saja, gitu. Jadi tidak perlu ditahan. Mir rizqin langsung, hudalil muttaqin, gitu. Jadi seperti huruf sukun yang lain, gitu. Kalau lam seperti huruf sukunnya, hudalil, gitu, muttaqin, gitu. Tidak perlu ditahan. Nah, kemudian yang kedua, idgham bigun nah dimasukkan serta dengung. Ya, punya atau serta didengungkan. Ada berapa huruf idgham biguna? Ada 4. Ya, nun, mim, waw. Sekali lagi, ya, nun, mim, waw. Ya, nun, mim, waw. Ada 4 huruf. Contoh, may ya'mal, may ya'mal, man ma'ah, qawman nakathu, min wali. Sekali lagi. Contoh yang pertama, may ya'mal, man ma'ah, qawman nakathu, min wali. Nah, aya dengungna sapertos kumaha Bu dengungna. Nah, kieu Bu, bentena urang dengung kita dengan dengung Quran gitu. Hari orang mah dengung ngahiang kan? Gitu. Nah, itu dengung ya punya. Itu anu ngahiang dengung. Nah, ternyata dalam Al-Qur'an yang dengung itu adalah idgham biguna. Ketika nun sukun bertemu dengan ya, nun sukun bertemu dengan nun sukun bertemu dengan mim, nun sukun bertemu dengan waw atau tanwin gitu. May ya'mal. Nah, cara membacanya yang ini mah harus ditahan. Tidak boleh tergesa-gesa. May ya'mal. Ada nun sukun, Bu? Ada. Awalnya man ya'mal. Karena secara hukum ketika nun sukun bertemu dengannya harus dimasukkan. Maka nun sukunnya hilang, tidak terbaca lagi. Masukkan ke ya, may ya'mal, serta ditahan. Nyebutnya didengungkan dan ditahan. Tidak boleh tergesa-gesa. Kemudian ma'ah, ditahan. Nun sukun bertemu dengan mim. Asalnya man ma'ah. Asalnya man ma'ah. Karena secara hukum ketika nun sukun bertemu dengan mim harus dimasukkan, nun sukunnya hilang, langsung masuk ke mim. Man ma'ah dan ditahan. Tidak boleh tergesa-gesa. Gitu. Nah, nanti Ibu ada hukum nun atau ya atau mim, ya Bu ya. Nanti ketika mim berdiri sendiri dan nun berdiri sendiri, tapi ada tasdidnya, mereka tetap ditahan. Gitu. Jadi ada nun bertasdid dan mim bertasdid berdiri sendiri. Maksudnya apa? Tidak disertai sebelumnya ada nun sukun atau tanwin gitu. Nah, mereka mah tetap ditahan. Gitu. Berbeda dengan ya dan wawu. Kalau ya dan wawu itu harus ditahan, syaratnya harus ada nun sukun dan tanwin dulu, baru ditahan. Kalau mereka ya bertasdid, ya bertasdid dan waw bertasdid tanpa ada nun sukun atau tanwin, maka tidak perlu ditahan. Gitu.
Contoh seperti ini, Bu. Kalau nun sukun, nun bertasdid dan mim bertasdid, meskipun berdiri sendiri tanpa didahului nun sukun atau tanwin, mereka tetap ditahan. Gitu. Amma yatasaalun. Amma ada tanwin, tidak ada. Di mana tanwinnya, ada tidak? Tidak. Mim bertasdid, berdiri sendiri tanpa ada tanwin. Ditahan tidak? Ditahan. Gitu. Kalau nun dan mim. Berbeda dengan wawu dan ya. Wa dan ya. Gitu. Wa dan ya ketika bertasdid tanpa ada nun sukun atau tanwin, mereka tidak bisa ditahan. Jadi dibacanya langsung, Bu. Upami ibu nuju ngaos mendakan wawu bertasdid dan ya bertasdid, teu aya nun sukun sareng tanwin. Gitu, teu kada ditahan. Jadi upami ibu hoyong wa ditahan sareng ya ditahan, syaratnya kedah aya nun sukun sareng tanwin heula baru ditahan. Contohnya yang tadi mayyamal, kenapa ditahan ya-nya? Karena ada nun sukun. Mayyamal kalau tidak ada nun sukun tidak ditahan. Mayyamal. Tapi tidak mungkin, Bu, kalimat mayyamal nggak ada nun sukun gitu. Contoh itu. Kemudian wawu juga sama. Miwa. Kenapa wa-nya ditahan? Karena ada nun sukun. Gitu. Bisa dipahami, Bu? Bisa. Nah, mual hilap, mual waktu ngaos, mual? Mual apa belir? Gitu. Jantan pilih engkete pabaliut pabelit, nyabunya gitu kan? Mana yang harus ditahan, mana yang tidak. Ketika diidgham gitu, ada idgham bilaguna dan ada idgham biguna. Nah, yang ditahan itu hanya idgham biguna saja. Kalau idgham bilaguna, ibu tidak perlu ditahan. La ro tidak perlu ditahan, sama dengan idhar gitu. Kalau idgham biguna ditahan. Tapi syaratnya harus ada nun sukun dan tanwin. Gitu. Gampang bunyi. Gampang Ustaz, aduh. Gitu, insyaallah, Bu. Gitu. Nah, ini teori, Bu. Gitu. Gampang teori, gampang prakteknya langsung. Gitu. Ternyata gampang prakteknya punya. Nah, teori mah memang seperti ini. Nyata dopami ibu belajar tajwid, teori hungkul tetap mual biasa. Gitu. Malihan kalah riet ke orang. Oke, dengar di. Gitu. Seperti gitu. Jadi lumayan upami menghafal teori. Tapi insya Allah, Bu, ibu oke bakal paham. Nah, aku habis sengaja hanya skema nah hungkul. Ya teh singkat. Ya mohon rangkuman supaya sentel liar. Upami ku abdi di pasihan sareng definisi-definisi nah langkung tengartos gitu kan. Pasti bakal rada susah untuk memahaminya. Tapi insya Allah upami rangkuman nah hungkul. Gitu. Nyata salami iya, ibu hanya membayangkan saja non anu ku abdi didugikeun sareng memberikan contoh langsung di dalam Al-Qur'an. Tah aya nama hiji-hiji bu dipasihana teh. Oh, geningan ieu idhar teh gitu kan. Sapertos kieu, oh ieu idgham teh gitu. Nah, kayak ku ibu tiasa diemutan deui di bumi. Gitu, insyaallah Bu bakal paham. Nah, ya teh bahan kanggo ibu engke ajarkeuneun. Gitu, kamu rangkali ibu. Mereka sahawe, karena ngapalkeun. Oh, dona mah.
minimal ka urang nyalira ngomong. Urang nyalira siapa? Nah, terus anu katilu Bu, nyata al-ikhfa. Nah, ikhfa. Naon Bu ikhfa artosna? Samar ikhfa teh. Sanes eng teh dengung. Ya tetangke timbul pertanyaan, nah usah ikhfa teh samar. Kan salami ieu mah ngahium wae. Nah, janten Bu, kesalahan kita mempelajari tajwid teh nah seperti ini. Ketika kita mempelajari tajwid tanpa mengetahui artina, namina tajwid ieu teh naon hartosna janten we kumaha urang ngahartoskeun teh. Gitu. Tapi tidak apa-apa karena memang kita mengenal sesuai dengan apa yang kita baca. Tapi upami disebut dengan namanya berbeda dengan artinya. Nah, ayeuna kurang dibahas. Al-ikhfa'u ikhfa artinya samar. Ikhfa kabagi janten tilu. Aduh, tilu geningan usah. Tilu. Hiji dua tilu. Banyak hurufnya. Ya, yang pertama ikhfa awsat. Ikhfa awsat teh ikhfa anu di tengah, Bu. Awsat teh tengah. Itu awsat tengah. Tengah rongga. Tengah rongga mulut. Itu awsat. Terus anu kedua akrob. Ikhfa akrob. Akrob teh dekat, korib. Kemudian yang ketiga ikhfa ab'ad. Jauh. Ba'id. Ba'id. Singkat dari itu. Jadi harus Sunda makan ba'id jauh. Ba'id. Ya jadi serapan ke Sunda mah jadi Arabnya ba'id. Ya, ausat bunya kembali ikhfa ausat atau wasit. Nah, Bu, nyata no pami wasit teh. Nah, dina pemain bola atau napi permainan wasit teh tengah-tengah, Bu, gitu. Menengahi gitu. Upami ayeuna aya wasit berat sabelah tos sanes wasit sama gitu. Nah, jadi wastul imam. Tengah-tengah imam. Upami ibu nuju berjamaah salat masbuk gitu. Di tengah teh atau di depan teh barisan depan sudah penuh, Bu. Nah, ibu kedah kemana posisinya? Kamari kan dibahas ya punya. Gitu. Sesi tanya jawab. Kemana ibu calikna? Gitu kan berdirina tekengeng di sebelah kanan, tekengeng di sebelah kiri. Tapi ibu kedah calik menyeimbangkan. Gitu punya posisi dengan imam. Nah, ibu kedah di tengah wastul imam. Tengah-tengah imam. Nyeten upami Noel anu dipayun di tengah. Gitu. Ayeuna ibu masbuk nyalira. Gitu kan tidak boleh berdiri sendiri sholat di belakang. Gitu. Pinu kan? Sadayana dipayun teh ibu teh masbuk berdiri we sendiri di belakang tidak boleh. Itu Rasul pernah menegur seorang sahabat dalam hadisnya. Itu tidak boleh berdiri sendiri ketika sholat berjamaah hanya seorang di belakang. Gitu. Makanya kedah di rencangan. Ada upami duaan Bu nuju berjamaah kumaha posisina? Ngarendeng. Kan tadi payun tadi pangker kan gitu. Tapi ngaren ya wasit Bu. Tengah-tengah, rongga mulut tengah-tengah. Hurufna naon hungkul? Ta, ja. Nah, hurufna eta nya punya. Iya. Ta, ja, fa, za, za, lo, sa, sha, so, lo. Gitu. Ta, ja, fa, za, lo, sa, sha, so, lo. Nah, silakan we eta mah hafalkeun kumaha ibu. Kamari mah bade teu apal kumaha da pasti taros ibu huruf-huruf IPA eta we. Apa ya?
Bade teu apal kumaha. Apal na ge cangkem pisan atuh pasti taras ge eta we. Iya. Ausab. Contoh fansab. Fansab. Min syarri mawdud. Madzalladzi. Nah, itu ausab. Nangke Bu, kan seueur hurufna. Nah, ada gitu. Di ausab. Nah, kenapa disebut samar, Bu? Ternyata ikhfa itu bukan satu cara membacanya, tapi ada 3 menurut para ulama. Terbagi dari 15 huruf itu terbagi menjadi 3. Nanti ada ulama yang lain yang menambahkan ikhfa bainiyah 1 lagi. Gitu. Nah, kalau di sini kan fa termasuk dari ausat, tengah-tengah. Gitu, tengah-tengah. Nah, nanti ada yang memisahkan ulama yang lain ikhfa itu 1 huruf, yaitu ikhfa bainiyah. Kenapa? Karena ikhfa itu antara 2 bin. Sehingga ketika dibaca beda lagi cara membacanya. Toh, sekera diemutan. Nah, no iya lah. Nah, kemudian yang kedua ikhfa aqrab. Dekat, qorib. Gitu. Apa saja hurufnya? Ta, o, da. Ta, o, da. Ta, o, da. Nah, dipayun Bu huruf-huruf nate. Ta, o, da. Ta, o, da. Nah, dipayun huruf nate akrob, dekat. Cara membacana sedikit terdengar itu. Wala antum. Bukan tapi wala antum. Gitu. Jadi sedikit terdengar Nah, karena nanti kan dikhawatirkan sapertos idhar kan jelas nona. Nah, untuk membedakan ditahan ikhfa mah. Kalau idhar mah tidak ditahan, ikhfa mah ditahan. Gitu. Idgham biguna anu ditahan teh ikhfa ditahan. Kemudian contoh yang kedua yang tiku. Nah, kalau dalam buku ini dijelaskan ikhfa aqrab atau ikhfa itu ketika membaca ikhfa itu jadi si lidah posisinya sudah di tempat huruf yang di depannya. Jadi kalau di depannya ta, lidah ibu sudah menempati ta. Gitu. Wala antum. Makanya wajar kalau suaranya kan gitu. Wala antum. Jadi posisinya sudah di ta, tapi ditahan dulu. Gitu. Tapi nanti ada ulama yang lain juga yang menyalahkan cara seperti ini. Nah, cara pembacaan memang berbeda-beda. Semuanya juga memiliki sumbernya masing-masing. Gitu. Yang terpenting itu tetap tidak menyalahi aturan bacaan. Gitu. Dan kita juga harus tahu itu apa dan seperti apa cara membacanya. Ya, lanjut Bu. Contoh yang ketiga, andada. Gitu. Nah, depannya da. Ditahan Bu. Lidah ibu sudah siap-siap untuk membaca da. Andada. Ditahan dulu. Tidak boleh tergesa. Gesa. Yang terakhir, min tahtiha. Min tahtiha. Gitu. Itu ikhfa.
Kemudian yang terakhir ab'ad. Ba'id, jauh. Nah, hurufnya apa saja? Ko dan ka. Nah, baru Bu, yang ini dibacanya jelas eng. Man kana. Bu, coba Ibu perhatikan dan dengarkan, ini berbeda atau tidak? Makana sama yang ini, mangkana. Beda sama? Beda. Kalau Ibu membacanya seperti ini, makana itu ngagantung Ibu teh. Janten terapat Bu tenggorokan Ibu ketika membaca ikhfa yang ab'ad. Janten posisina atau posisi ka tenggorokan Ibu. Jadi jelas suarana tidak samar untuk itu, tapi mangkana untuk nah, tidak seperti itu. Nah, kok juga sama mangkoko kan gitu. Kan kita sudah belajar gitu. Angkobo Angkodo bukan Alkodo bukan, tapi Angkodo Ming Kobelika Ming Kobelika jelas Angnate Ahdang Kalla Ahdang Kalla gitu. Jadi ditahan. Nah, pokoknya ketika Ibu bertemu dengan ikhfa, semuanya harus ditahan. Gitu. Ausat, akrob, ab'an. Gitu. Ada ikhfa ausat, ada ikhfa akrob, ada ikhfa ab'an. Nah, aya nama kapendap. Kenapa ikhfa diartikan atau disebut dengan samar? Ternyata dari 15 huruf ikhfa itu cara membacanya berbeda-beda. Yang terakhir dari hukum nun dan tanwin yaitu al-iqlabu. Apa itu iqlabu? Dialihkan dari huruf aslinya. Iqlab itu dialihkan dari huruf aslinya. Nah, usah dialihkan cobi. Ku Ibu perhatikan. Nun sukun jadi kanu mim. Kanu baku mah. Huruf naba. Tenang. Huruf naba. Dilengkapin. Kenapa dialihkan gitu? Dialihkan karena dialihkan dari huruf aslinya. So, dan jauh ataupun tebih pisan. Itu alasan dialihkan dari huruf aslinya. Upami idhar mah jelas, huruf aslinya nun. Nah, kebaca nyebutnya idhar. Upami idgham bila guna, nun sukun menghadapi la jelas, nunna nun teu jelas, kan gitu. Idgham biguna juga sama, nunnya tidak jelas, tapi huruf idgham bigunanya jelas. Ikhfa sama, gitu kan? Ikhfa masih terdengar jelas karena memang huruf yang perlu dibaca dengan samar. Nah, tapi iqlab itu ketika mim bertemu dengan ba, nun sukun bertemu dengan ba atau tanwin bertemu dengan ba, dialihkan. Jadi suarana kanu mim. Makanya kalau kita membaca iqlab itu ada tanda mim kecil. Nah, itu menunjukkan untuk dibaca mim. Gitu. Iqlab. Hurufnya ada berapa? Satu. Bu. Gitu. Jadi iqlab itu hurufnya satu. Mim ba'di. Mim ba'di. Ditahan, Bu. Gitu. Jadi iqlab itu ditahan sama. Yang bagi. Yang
bagi kiramin bararah kiramin bararah. Kumaha Mbah? Kiramin bararah sayyi'atin bima sayyi'atin bima. Nah, iklam. Janten aya sabaraha bu anu ditahan teh? Ci idgham bigunna. 2 ikhfa, 3 iklam. Tangke aya kadituna hukum mim deui anu sanesna. Da acan kabahas ieu heula we. Ya punya sasasieun. Nun sukun sareng tanwin sasasieun. Sasasieun sakieu tos we seueur teuing cekat engke sasih payun benten deui hukum mim bersukun gitu. Gampil punya. Gampil atuh. Tong dihesekeun teu kada diemutan. Pelajari ya. Teu kada diemutan. Kela saya cantik haluan kita sendiri. Nah, jadi ini mah untuk ibu bahan ajar gitu. Ah, no penting ibu paham waktu ibu ngaos Quran. Itu we pun intina mah keun we teori ibu tidak paham, yang penting ibu ketika membaca Al-Qur'an paham mana yang harus ditahan, mana yang tidak perlu ditahan. Seperti itu. Ada pertanyaan, Bu? Tidak ada. Ya, mohon. Biasa kami we sebatas mayunan Dari huruf itu pohon nama sedang ihapan biasa. sampai mayunan kita atau ada Mohon. biasa eta. Ya, jadi memang Mbah mayoritas gitu. Mayoritas ketika membaca ifa kebanyakan tidak bisa membedakan. Kenapa? Hiji, yang menjadi sebab itu karena kita juga susah untuk membedakan makhorijul hurufnya. Dan kita juga keterbatasan mana makhorijul huruf tengah, mana makhorijul huruf aqrab, mana makhorijul huruf ab'ad gitu. Mana makhorijul huruf nu tengah tanya? Gitu. Mana makhorijul huruf anu caket tanya? Mana makhorijul huruf anu jauh tanya? Tah itu Bu. Itu. Jadi membedakan tempat-tempat oge urang mah tos rieuh gitu kan. Susah gitu. Komo ngabentenkeun bunyi ikhfa. Nah, kumargi rieuh ngabentenkeunna tos samikeun kan gitu. Simple nya punya gitu. Nah, pokoknya waktu ngawaskeun ikhfa tidak boleh tergesa-gesa, harus ditahan gitu. Jadi minimal ibu 15 huruf itu tahu bahwa itu adalah ikhfa gitu, Bu. Itu waktu ibu ngawas Al-Qur'an. Meskipun ibu tidak tahu penempatan alokasi ausat anu mana, aqrab anu mana, ab'ad anu mana kan gitu. Kita terbatas untuk mengetahui itu. Nah, nu penting nama kita tahu anu 15 huruf teh eta teh ikhfa. Waktu ngawas Quran teu diaos idhar. Gitu kan? Teu diaos idgham gitu. Teu diaos iklab, komodeui gitu kan. Kan seperti itu. Nah, anu pentingna ibu tahu anu 15 huruf eta bahwa itu adalah ikhfa. Janten waktu ibu ngawas Al-Qur'an teh terang eta ikhfa sareng kedah ditahan gitu. Teu sawios sami oge wajar gitu mah. Karena kita mah keterbatasan gitu. Tapi semaksimal mungkin orang oge seberusaha agar bisa maksimal dalam membaca Al-Qur'an. Teu sawios Mbak. Gitu. Mohon. Tuh, Mbak.
Ada di nu sanes pokok anu pokok aja di nu pokok ternyata di nu pokok terbiasa Mohon. Nah, tacan terasa yang mbak dilatih. dan lu terbiasa Kayaknya bakal biasa mbak. Gitu. Dan memang prosesnya henteu singkat. Ya itu mah pembelajaran tajwid sadayana oge gitu punya tidak bisa sesingkat yang kita bayangkan. Gitu. Anu tiasa tajwid oge, anu pengucapan atau spasi gitu. Sapertos ahli qiraah kan gitu Bu. Itu teh tidak naon teh? Tidak naon atuh bahasana teh. tidak instan Jadi jadi tidak meni hese nama artinya. Sering di ya beda. Mohon jantan kita waktos anu singkat gitu. Waktosna panjang gitu. Jantan panjang prosesna teh gitu hoyong tiasa semaksimal sadayana teh teu tiasa waktu yang singkat gitu. Tapi waktu anu panjang prosesna gitu. Pasti bakal tiasa insyaallah. Upami orang teras dilatih. Seperti gitu. Nah, seperti ya oke sami itu ifa ayat tilu. Lu udah kanggo orang mah tuh kecuali upami ibu guru wajib Bu. Itu minimal tahu itu ibu sebagai guru itu minimal tahu tentang tajwid. Itu tidak hanya tahu saja. Nah, guru teh paling terna apal kumpul. Praktekna tidak gitu. Di kita itu tahu tajwidnya tapi cara prakteknya gitu sesuai. Nah minimal atau kita praktek tubuhnya nu bagus tajwidnya teu apa nah, itu lebih semangat lebih selamat gitu daripada tahu tajwidnya tapi prakteknya tidak bisa. Atuh kayak diolok-olok ku santri menurutku mah cenah ustaz ngajarkeun tajwid tapi ngaji kieu seperti sudah Bu cukup? Tidak ada pertanyaan lain? Ya, nah ini apa namanya sekilas tentang tajwid ringkasan dari hukum nun. Nah ini Bu baru hukum nun saja. Nah nanti bulan depan maju ke hukum mim bersukun, nun bersukun dan tanwin. Jadi Bu maksudnya nun bersukun dan tanwin itu sama-sama saja. Yaitu nun sukun, tanwin sama cara membacanya seperti itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati atau pemaparan materi yang kurang adab dan akhlaknya. Kekurangan datangnya dari saya dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Qulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kamar. Sama